Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Pusat Data dan Informasi DPR RI, Bapak Nunung Nugraha Kuswara SHMH, kepada yang terhormat Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI, Ibu Endang Suryastuti SHMSI, kepada yang terhormat Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI periode 2019-2024, selaku narasumber pertama Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP, kepada yang terhormat Ketua Komunitas Historia Indonesia Bapak Asep Kambali SPD MIK selaku narasumber kedua, kepada yang terhormat peneliti dari Pusat Penelitian DPR RI sekaligus moderator Bapak Dr. Rohani Budi Prihatin SAG MSI dan seluruh seminar yang berbahagia. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam satu kegiatan yang insya Allah penuh dengan manfaat. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tak menjadi halangan untuk kita semua dalam menimba ilmu di tempat kita masing-masing. Sebelum dimulainya acara, alangkah baiknya mengawalinya dengan membaca doa untuk kelancaran acara seminar daring pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Pusat Data dan Informasi kepada Bapak Nunung Nugraha Kuswara SHMH, kami persilakan. Nge-lag sekitar 20 detik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Nono. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP selaku pimpinan Komisi 10 sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih Bu, Ibu berkenan hadir pada acara. Sama-sama Pak Nono, terima kasih diundang. Walaupun pada masa reses, Ibu sebetulnya ada mungkin di daerah ya Bu, tapi terima kasih Ibu sudah berkenan hadir Bu. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Asep Kambali SPD MIK selaku Ketua Komunitas Historia, juga selaku narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Pak Asep ini pernah kita undang juga Bu ke DPR, mengusulkan coba kalau di DPR ada night museum. Wah, kayaknya nih kalau ada night museum. Kayaknya itu terobosan loh Pak Nono. Iya. Nah, tapi belum kita lakukan nih Bu, night museumnya Bu. Kemudian para hadirin peserta seminar virtual yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Semoga puasa dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti seminar secara virtual dengan tema DPR dalam lintasan sejarah bangsa. Hadirin peserta seminar virtual yang berbahagia, seminar kali ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional yang dilaksanakan biasanya tanggal 18 Mei, Bu. Kita coba untuk laksanakan pada hari ini, karena juga kita sambung dengan menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang ke-112. Di tengah pandemi COVID-19 yang tentunya membawa keprihatinan bagi kita semua. Berbicara mengenai pemajuan museum, maka kita perlu mengingat kembali bahwa museum mulai dikenal sebagai sarana penyimpan sekaligus
ruang pamer artefak pada tahun 1440 dengan didirikannya The Medici Palace di Italia. Sejak saat itu, museum menjadi salah satu institusi yang merawat memori kolektif peradaban kebudayaan manusia. Dalam perkembangannya, museum terus terlihat dengan semakin majemuk. Tema-tema museum antara lain politik, militer, pertanian, seni, olahraga, dan sebagainya. Kemajemukan tema museum tersebut tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu merawat memori kolektif peradaban kebudayaan manusia. Bahwa tantangan bagi museum untuk menampilkan wajah yang modern saat ini sehingga dapat meningkatkan kunjungan, khususnya dari generasi muda, untuk saat ini masih belum tercapai. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2015, bila dilihat dari tingkat minat kunjungan museum di Indonesia, terlihat masih rendah, hanya 6,43% masyarakat Indonesia mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya. Jika ditinjau dari aspek usia, kalangan usia yang mengunjungi museum di bawah 17 tahun hanya 8,57%. Sedangkan kategori usia dewasa, angkanya lebih kecil lagi, hanya 5,07%. Ini data kita ambil dari Kemendikbud.go.id. Sebagai catatan bahwa Museum DPR rata-rata setiap bulannya menerima kunjungan sekitar 3.000 pengunjung per bulan, baik itu para pelajar maupun secara umum. Bahkan tamu-tamu parlemen asing pun banyak yang ingin melihat museum parlemen kita ini. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai pengelola museum di Sekretariat Jenderal DPR RI. Peserta seminar yang saya hormati, melihat data tersebut, apalagi pada masa pandemik sekarang ini, di mana para pamong budaya atau pengelola museum atau para pegawai melaksanakan work from home, maka diperlukan strategi bagaimana agar penyelamatan museum sebagai memori peradaban bangsa tetap dapat difungsikan, sehingga sarana pendidikan sebagai fungsi edukasi bagi anak bangsa. Maka pada kesempatan ini kami mengundang para narasumber yang berkompeten untuk memberikan wawasan bagi para pimpinan dan pengelola museum pada umumnya, serta pengelola museum DPR RI pada khususnya. Sebagai catatan di kita juga, Bu, museum DPR walaupun para pengelolanya WPH, tapi tetap berinovasi di rumahnya dengan mengadakan salah satunya kuis tebak tokoh melalui akun Instagram. Sampai saat ini pengikut akun Instagram Museum DPR sudah kurang lebih 1.000 follower. Alhamdulillah kerja teman-teman pengelola Museum DPR tetap semangat walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini. Hadirin peserta yang berbahagia, saya menyambut baik diselenggarakannya seminar dengan tema tantangan pengelolaan museum di era kekinian, yang tentunya akan sangat berguna bagi pengembangan museum DPR dan kinerja DPR pada khususnya, dan museum-museum pada umumnya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dengan tema tantangan pengelolaan museum di era kekinian secara resmi saya mulai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nugraha Kuswara SHMH atas sambutan yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini, dalam memperingati Hari Museum Internasional yang jatuh pada tanggal 18 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei, Bidang Arsip dan Museum DPR RI mempersembahkan acara seminar daring dengan tema tantangan pengelolaan museum di era kekinian, terkhusus di tengah wabah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebagai info singkat mengenai kegiatan Museum DPR RI di tengah wabah pandemi ini, Museum DPR RI tentu ikut
COVID-19, sehingga Museum DPR RI menutup seluruh layanan secara fisik bagi pengunjung museum. Meskipun demikian, hal tersebut bukanlah suatu halangan untuk Museum DPR RI dalam memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Atas kreativitas dari tim museum dan pamong budaya, Museum DPR RI memberikan pelayanan secara virtual sehingga pengunjung masih dapat menelusuri Museum DPR RI melalui website kami di bit.ly/virtual Museum DPR, atau info-info lain terkait Museum DPR dapat diakses melalui official akun Instagram @museumdpr. Untuk acara seminar daripada hari ini, di akhir acara nanti akan dibagikan door prize untuk 3 orang pemenang, sehingga untuk mempersingkat waktu, acara seminar dari museum saya berikan kepada moderator, kepada Bapak Dr. Rohani Budi Prihatin, SAG MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita ketemu lagi dengan seminar daring, seminar melalui jarak jauh, mengenai tantangan pengelolaan museum di era kekinian. Sebagaimana kita ketahui, museum ketika di masa normal saja, jumlah kunjungan masih di bawah 10%. Tadi Pak Nunuk sudah sebutkan, tingkat kunjungan itu masih sekitar 6 sekian persen. Jadi masih rendah. Dibandingkan dengan museum-museum di luar negeri, kita masih kalah jauh. Akan tetapi, ketika di situasi pandemi seperti saat ini, situasinya berubah total. Artinya apa? Tidak ada satupun orang yang akan mengunjungi museum. Ini menjadi tantangan besar buat para pengelola museum, tentu kami yang ada di Museum DPR RI, bagaimana cara menghadapi tantangan yang demikian berat. Kita tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi sudah rendah di masa situasi normal, akan lebih rendah lagi dan tidak ada kunjungan ketika di masa pandemi sekarang ini. Ada terobosan yang telah kita bikin, yaitu di Museum DPR menggunakan visitasi virtual. Kita bisa masuk ke tadi bit.ly/museumdpr. Anda bisa masuk ke sana, Anda bisa visitasi, dan di sana ada interaktif, klik interaktif. Ini adalah terobosan kami agar edukasi publik mengenai Museum DPR terus terlaksana. Tentu sejak diluncurkan, kira-kira sudah berapa pengunjung? Hampir sekitar 1.000 ya. Hampir sekitar 1.000 pengunjung yang sudah masuk melalui museum virtual kami. Jadi mending lah, udah ada pengunjung. Jadi kita juga bisa diskusi nanti teman-teman dari seluruh Indonesia dan dari Malaysia. Seingat saya nanti ada pendaftar dari Malaysia juga, bagaimana cara mengelola museum di masa pandemi. Oleh karena pentingnya bagaimana cara mengedukasi publik terkait dengan tadi, kalimat yang sangat bagus yang saya kutip dari Pak Nunu adalah merawat memori kolektif peradaban, ya. Tagline tentang museum bahwa museum ini adalah masa lalu yang selalu up to date buat kita. Masa lalu itu selalu membayang di masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga museum adalah perwujudan kita terhadap masa lalu yang kita rawat dan selalu akan menjadi kenangan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Wakil Ketua Komisi 10. Ibu Dr. Hetifah Saifudian, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 10, dan suara beliau, pendapat beliau, ide beliau tentu sangat kita dengar, bagaimana cara menghadapi tantangan di situasi pandemi sekarang ini terkait dengan pengelolaan museum. Waktu kami persilahkan sekitar 20 menit, Ibu Hetifah, waktu kami silahkan diambil alih. Ya, terima kasih Pak Rohani Budi Prihatin yang sudah memberikan saya kesempatan, dan juga selamat pagi kepada Pak Nunu, Bu Endang, kawan-kawan dari seantero Nusantara dan bahkan mungkin dari beberapa negara tetangga ya. Terima kasih sudah hadir dengan penuh antusiasme.
Saya mungkin akan memulai dengan meminta share screen gitu ya untuk bisa memandu karena waktunya sangat singkat. Tapi izinkan saya memulainya dengan apa-apa yang menjadi fungsi kami di DPR. Seperti Bapak Ibu ketahui di Komisi 10 kami memiliki salah satu mitra yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan di sana ada salah satu tentu saja lembaga yang Bapak Ibu semua sangat dekat ya, yaitu Dirjen Kebudayaan. Nah, tentu saja museum gitu ya sebagai satu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat, itu menjadi salah satu pusat perhatian kami di Komisi 10. Karena pendidikan kita ke depan tentu saja tidak cukup ya hanya menggunakan media pembelajaran yang tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru dan buku paket. Nah, sekarang kita ingin ada multiliterasi. Kita ingin juga anak-anak dan SDM unggul kita ke depan adalah anak-anak yang bisa menghargai sejarah dan kebudayaannya dan bisa belajar dari pengalaman baik itu di negara sendiri maupun negara-negara lainnya. Dan tentu saja peran museum dan pemajuan museum sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan, next mungkin langsung saja menjadi satu fokus kami. Nah, saya ingin mungkin mulai dengan dasar hukum. Bapak Ibu, kita memiliki beberapa pengaturan, ya baik itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Next, mungkin lanjut screen-nya. Yang ini kita lihat. Yang Jadi ada beberapa undang-undang sambil saya lanjutkan ya. Ada beberapa undang-undang yang sudah kami terbitkan di DPR yang dimaksudkan sebagai payung hukum atau dasar hukum. Antara lain undang-undang yang terkait dengan cagar budaya dan juga undang-undang yang cukup fenomenal ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Nah, tentu saja terkait dengan museum sudah keluar peraturan pemerintah dan juga beberapa pengaturan ataupun rencana kerja terkait dengan strategi kebudayaan dan penjabarannya yang tentu saja teman-teman semua mungkin banyak juga yang terlibat ya di dalam Kongres Kebudayaan pada akhir tahun 2018 yang lalu. Nah, lanjut ya, mungkin kalau untuk hal-hal yang terkait dengan tugas museum, pastinya kita semua sangat memahami, banyak bahan ini juga merupakan kesepakatan dari teman-teman dan juga Dirjen Kebudayaan mitra kami. Ada tugas-tugas yang terkait dengan bukan hanya preservasi, tapi juga tugas-tugas yang terkait dengan riset dan juga rekreasi gitu. Kalau tugas edukasi itu udah pasti ya, dan saya sebenarnya sangat berharap gitu ya ke depan ini museum ini menjadi salah satu sumber edukasi yang penting dan mungkin wajib gitu ya bagi semua siswa dan juga mahasiswa di Indonesia. Nah, salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar kita pun tentu saja semuanya sudah memahami. Ini adalah satu pernyataan yang sangat penting ya di dalam Undang-Undang Dasar kita yang mengatur bagaimana negara harus memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, jadi kalau dari sisi legislasi, saya kira sudah cukup bagus pengaturan-pengaturannya. Nah, sekarang bagaimana kita memanifestasikan amanat ini ke dalam bentuk anggaran. Nah, anggaran, seperti kita ketahui bahwa pada saat sebelum COVID, ya sebenarnya anggaran Kemendikbud itu, nah mungkin kita pakai ini aja ya, Ines. Pada saat sebelum COVID, anggaran Kemendikbud itu sekitar 75 triliun. Nah, namun karena adanya penyesuaian sesuai dengan Perpres 54, kita harus merelakan sebagian dari anggaran kementerian untuk turut
memecahkan atau menangani COVID ini. Dan nilainya juga tidak kecil ya, hampir 5 triliun. Jadi 4 triliun 984 juta miliar 545 juta lebih gitu. Dan tentu saja sebagian adalah sumbangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang sekarang mengelola museum atau memiliki tugas-tugas dan aktivitas yang berkorelasi dengan kebudayaan, ya bisa jadi kita merelakan ya sedikit banyaknya tugas-tugas kita terpengaruh. Walaupun demikian, mudah-mudahan dana-dana yang dipotong atau dana yang direalokasi ini memang untuk program-program yang tidak terlalu prioritas atau tidak bisa kita kerjakan pada saat COVID ini merebak. Nah, khusus untuk Ditjen Kebudayaan, mungkin sedikit supaya kita dapat gambaran gitu ya. Next. Perubahan realokasi anggaran untuk Ditjen Kebudayaan ada sekitar, nah lihat ya, jadi cukup besar juga ya, yang tadinya kita ada dana sekitar 1,8 triliun, sekarang kurang dari 1,4 triliun ya, karena sekitar 400 miliar itu harus direalokasi, dan 69 miliar diantaranya Pak Nono dan kawan-kawan ini terkait dengan pengelolaan permusiuman ya. Jadi sebenarnya kami prihatin juga karena tadinya di tahap awal pun sebenarnya kita sudah mencoba menyisir program-program realokasi tanggap COVID di awal, waktu pengurangan itu tidak ada ya pemotongan untuk museum, tapi sekarang kita terpaksa melakukan penghematan juga. Nah, terkait dengan kegiatan Ditjen Kebudayaan, sebenarnya banyak ya yang menarik, yang mungkin kita bisa tetap berikan semangat kepada para pelaku-pelaku budaya, gitu ya. Pak Dirjen, Pak Hilmar ini juga sangat peduli dengan situasi dan mencoba tetap melibatkan dan mengapresiasi dengan situasi yang ada sekarang, misalnya karena kita sudah membuat kerjasama dengan TVRI, nah mudah-mudahan berbagai info-info yang terkait dengan sejarah dan budaya kita bisa juga dinikmati oleh para peserta didik melalui TVRI. Nah, kemudian ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang masih dilakukan walaupun tentu saja mengalami penyesuaian-penyesuaian. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat ya walaupun barangkali keadaan kita saat ini terpaksa tidak bisa seperti sebelumnya, dan saya mengharap justru dengan COVID ini ada satu desakan atau dorongan, misalnya tadi inovasi-inovasi saya apresiasi, bahkan di museum DPR pun sudah ada visitasi virtual ya. Nah, nanti kita coba belajar dari beberapa permasalahan untuk bisa kita carikan terobosan-terobosannya. Lanjut mungkin sekilas-sekilas saja karena saya juga tidak sabar sebenarnya mendengarkan Pak Asep kembali. Saya hanya ingin mereview karena semua sebenarnya di sini sangat kompeten untuk mendiskusikan problem yang dihadapi, apalagi para praktisi di daerah. Saya pun ingin dengar gimana nih permasalahan yang dihadapi. Memang secara umum ada beberapa problem ya dengan adanya perubahan pengelolaan, tata kelola, dan juga mungkin tuntutan museum untuk menjadi lembaga yang menghasilkan dana atau institusi yang juga problem-problem tidak akuratnya informasi. Bahkan ada pengalaman salah satu teman baik saya yang melakukan studi S2 di Inggris, khusus datang ke Indonesia ya untuk berkunjung ke salah satu museum, dan ternyata walaupun sudah ada surat izin dan di database ada, ternyata artefaknya itu tidak ada. Ketika staf museum ditanya, mereka juga heran, wah nggak ada ya, kenapa? Nah, hal-hal seperti itu saya kira akurasi informasi itu sangat penting sekali dan tidak boleh terjadi hal-hal atau permasalahan semacam itu. Belum lagi kita bicara soal SDM dan juga tentunya ini tugas kami ya, keterbatasan anggaran. Tapi karena ini kita minta kerjasama dan tugas kewenangan dan urusan juga menjadi tanggung jawab Pemda. Nah, tiap-tiap Pemda itu juga pemerintah daerah bisa berbeda-beda. Ada yang memiliki komitmen yang tinggi, ada yang memiliki komitmen yang kurang, atau merasa itu belum prioritas. Dan kemudian program. Nah, sebenarnya kan museum itu jadi menarik kalau dia punya program.
lanjut ya, mungkin sedikit lagi, karena saya juga merasakan di beberapa daerah, di daerah pemilihan saya juga gitu ya, kalau sudah satu kali kita datang ke museum itu, seolah-olah ya seumur hidup ya satu kali sudah cukup, karena dalam 20 tahun nggak bertambah terus koleksinya, kemudian semua jadi tidak ada daya tarik untuk orang padahal banyak mulai sekarang beberapa museum yang sudah melakukan program-program yang menarik ya, dan seperti tadi misalnya kita ada kunjungan night museum, kan itu kan inovasi baru, orang jadi penasaran, oh kalau yang night bedanya apa ya, padahal mungkin lampu-lampu dan apanya aja yang beda, tapi juga akan membuat orang hadir lagi. Nah memang beberapa museum, kalau kita udah tahu lah ya, beberapa museum kalau kita ke luar negeri pastilah, kalau ke Inggris atau kita ke Mesir atau kita ke Perancis pasti rela gitu ya, bayar juga mahal-mahal, kita rela ya untuk bahkan antri gitu ya ke museum. Itu saya pernah antri sampai berapa jam ya untuk masuk ke museum ketika ke Paris. Tapi ya itulah kira-kira sama lah semua kita merasakan gitu ya, ada hasrat bahwa namun sekarang di era COVID ini, sebetulnya nasib semua museum, bukan hanya kita, ya 90% dari 60.000 museum di seluruh dunia itu sudah tutup, dan kita juga belum tahu sampai kapan. Nah, penutupan ini tidak terbatas skalanya, jenisnya ya semua, karena memang saya kira ini satu tantangan ya, bagaimana tentu saja ketika tutup ya, bagaimana para pekerja dan staf yang ada tetap bisa bersemangat dan bermotivasi. Koleksi juga kan tetap harus dijaga, jangan sampai tercuri ya. Kemudian juga pemasukan, terutama kalau itu dari tiket pengunjung, tentu saja akhirnya kita jadi mengalami kesulitan finansial. Dan saya bangga tadi ya, engagement dengan publik, misalnya Instagram, menurut saya itu satu hal yang bagus sekali gitu ya. Berarti kita tetap engage dan berkomunikasi dengan para pengunjung ataupun calon pengunjung ke depan, apalagi generasi muda dan milenial, yaitu bagus. Mungkin yang belum berkunjung, dengan adanya engagement dia jadi akan berniat satu saat akan berkunjung. Nah, mungkin sedikit lagi silakan lanjut. Saya soalnya ingin juga ya tadi di soal belajar dari cara-cara museum internasional ini, menurut saya memang menarik ya, karena memang teknologi seperti augmented reality ya, kita kan sekarang udah bisa gitu ya, tur virtual dengan interaktif, dan bahkan konten-konten tadi podcast, kemudian juga aplikasi HP seperti kita kalau di British Museum itu juga yang online ya, banyak sekali dan sangat spesifik gitu, jadi nggak cuma satu di webnya, kan pilihan-pilihannya itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa berkali-kali juga kan berkunjung, dan konten ini juga bisa terus-menerus dikembangkan gitu ya, termasuk try our new collection search. Ya, jadi ada lagi nih koleksi baru lagi gitu. Kalau kita yang sudah menjadi penggemar ataupun orang-orang yang memang ingin menikmati koleksi yang terbaru, selalu mencari kesempatan seperti ini. Nah, kemudian di Perancis sebetulnya aplikasi HP ya, saya kira ini juga bisa per tema gitu, dan tadi AR itu juga saya kira dengan teknologi keterangan-keterangan yang lengkap ya, terpaksa kita nih sekarang bahkan bisa menjadi lebih detail ya. Kalau kita ke sana kan kadang-kadang kita lewat aja ya, informasinya itu tidak bisa kita lupa atau kita tidak ingat, tapi dengan adanya teknologi ini kita bisa berulang-ulang ya. Jadi untuk researcher ataupun para historian, waduh ini sangat menarik sekali perkembangan teknologi di dalam dunia permusiuman ini. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa nanti ya di Museum Nasional juga saya lihat sudah ada koleksi, sudah ada fasilitas virtual, tapi tadi koleksi yang ditampilkan online-nya juga belum lengkap. Terus juga mungkin database-nya, kemudian ada koleksi yang tercatat, namun ketika dikunjungi, nah ini yang tadi saya cerita, pas dikunjungi kok nggak ada di tempatnya gitu. Nah ini sangat penting kalau bagi peneliti, khususnya dari luar Indonesia dan luar Jakarta.
Nah, kemudian saya kira nanti kegiatan kunjungan tadi kan dijelaskan ya, kunjungan berhenti untuk sementara, termasuk di DPR. Kemudian karyawan juga terpaksa bekerja di rumah, dan saya kira kegiatan edukasi maupun eksibisi belum bisa dilakukan. Saya harap semuanya sabar, tapi ada beberapa kebijakan yang saya cek dari Pak Dirjen juga, mungkin teman-teman pun sudah pernah mendiskusikan ini. Ada program pengamanan yang harus ini sesuai dengan protokol COVID ya, di samping penutupan museum. Nanti tergantung nih seperti dari Satgas COVID, kapan kita bisa buka lagi? Ini belum ada kepastian. Saya tanya kira-kira kapan kita bisa ini lagi museum, belum ada kepastian ya. Kemudian juga penguatan program daringnya, perlindungan sosial pekerja, ini juga sesuatu yang sangat penting. Saya tidak berharap ada pekerja-pekerja di museum kita yang akhirnya sekarang ya harus menjadi salah satu penerima jaring pengamanan sosial juga ya, kalau mereka mungkin kesulitan kehidupannya dan kesejahteraannya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan yang lebih penting mereka harus tetap bisa eksis, terutama para komunitas museum dan budaya dengan berbagai program-program yang diciptakan saat ini. Nah, mudah-mudahan ke depan di masa-masa pemulihan kita bisa nanti sama-sama menyelaraskan kebiasaan atau new normal baru gitu ya, misalnya budaya antrinya, kemudian juga standar higienis dan kebersihan, sanitasi juga mungkin tadi untuk cuci tangan disediakan dari mulai sebelum masuk dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan SDM juga dan juga kesiapan teknologi informasi di museum sudah wajib hukumnya sekarang harus kita kembangkan, dan ini memang jadi PR kami karena di satu sisi anggaran kita dipotong ya kan Bapak Ibu, sedihnya gitu, tapi kita juga di dalam pemulihan ini dituntut untuk menjadi lebih bagus Pak Nuno. Jadi nanti tolong kalau di DPR, yang museum DPR setidaknya jangan dipotong ya Pak Nuno, supaya bisa teman-teman memperbaiki semuanya. Nah, sekian mungkin terakhir Pak Asep, sebelum Bapak, ya saya kira ada beberapa langkah yang mungkin kita perlu sama-sama lakukan bagaimana supaya museum sebagai ruang publik dan dalam pemajuan kebudayaan bisa menjadi lebih baik lagi. Ini sebagai kesimpulan, pertama tentunya revitalisasi tata kelolanya ya. Termasuk tadi SDM-nya nggak boleh tuh ada bilang, iya mana ya kok koleksinya nggak ada. Nggak boleh itu seperti itu, harus well informed dengan perkembangan. Kalau memang ada koleksi yang sedang misalnya dilakukan satu pemeliharaan atau apa, dia juga harus tahu. Kemudian tadi metadata digital dan bagaimana cara kita mengemas koleksi dan narasi dan nilai-nilai unggul koleksi itu juga harus lebih kuat gitu ya, sehingga menjadi daya tarik. Dan program-program kreatif dan menyenangkan. Boleh dong, tadi juga ada door prize ya. Wah, baru tahu nih saya museum ada door prize. Itu oke juga gitu ya. Dan libatkanlah seperti sekarang komunitas-komunitas ya Pak Asep, kan banyak sekali ini pengikut dan kader-kadernya ini Pak Asep, supaya nanti peran-peran komunitas bisa kami libatkan dengan lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan ya saya kira ini mungkin menjadi bahan untuk kita diskusi, dan saya juga tidak sabar untuk mendengar masukan teman-teman. Ini lihatlah beberapa, saya lihat wah udah banyak kok ya ide-ide kreatif dan upaya-upaya dilakukan teman-teman. Sukses ya dengan segala upayanya, dan tetap sabar dan tegar menghadapi permasalahan di era COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hetifah yang telah menjelaskan dari sisi tadi. Satu, dari sisi regulasi kita sudah sangat kuat, aturan-aturannya sudah demikian menjaga agar kira-kira museum ke depan itu diatur dengan secara baik. Sudah. Namun ketika ketemu dengan suasana pandemi COVID ternyata terjadi pergeseran anggaran. Ya. Ini kira-kira Ibu Hetifah tadi semangat. Ya, kami tetap semangat untuk tetap memajukan museum walaupun terjadi pergeseran tadi. Untuk tata kelola museum aja dari seluruh Indonesia 181 M dialokasi dipotong 69. Iya. Tersisa 112 ya. Iya. Tersisa 112. Jadi
kita 30%. dalam suasana puasa lagi ya, udah dalam suasana puasa lagi. Jadi puasa 2 kali. Puasa double. Ya, puasa programnya harus digeser, tapi tadi Ibu menawarkan rekomendasi ada 5 bidang yang kira-kira bisa dilakukan di situasi yang saat ini dan ke depan, yaitu revitalisasi tata kelola, yang kedua tentang kemas metadata secara digital, dan kita sudah mulai di Museum DPR sudah mulai menggeser dengan tur virtual, jadi visitasinya melalui virtual, walaupun tentu keinginan untuk lebih dari itu pasti orang lebih lihat langsung, tapi setidaknya virtual mengurangi tingkat keingintahuan yang demikian besar dari para pengunjung. Tentu lebih bagus kalau langsung on the spot, tapi itu. Dan beberapa masukan seperti tadi Night Museum, saya membayangkan kalau di gedung DPR bagian bawah itu kan Bu luas Bu ya, itu buat menginap dengan dipinjamkan tempat tidur barak model tentara gitu, kayaknya Kang Asep bisa membawa pasukannya gitu, ada 500 orang, taruh di sekitar museum bawah, ini sekaligus nyali uji coba gitu di gedung DPR minat gitu ya. Bisa. Gedung tua Konevo yang dari tahun 61 kita uji coba gitu ya, menginap di sini rame-rame. Mungkin ada sisi lain yang mungkin bisa gitu. Jadi nanti moga-moga berharap ketika nanti pandemi udah berlalu, visi tentang Night Museum, saya membayangkan kenapa Safari Night model di Taman Safari yang malam aja bisa dijual dan harganya lebih mahal. Betul tadi Ibu, Night Safari di Taman Safari di Puncak itu dijual yang malam lebih mahal. Gitu. Dan itu harusnya di gedung DPR juga bisa safarinya malam gitu ya. Jadi keliling, nanti Kang Asep paling depan keliling ke seluruh titik-titik menarik di gedung DPR. Baik, saya bergeser ke Pak Asep, kebetulan sudah bergabung dengan kita. Nah, coba kamera ke Pak Asep. Nah, itu dia. Jadi bisa dengar teman-teman semua Pak Asep. Oke, baik. Waktu kita geser ke Kang Asep untuk memberikan apa tantangan yang kita hadapi dan keluar dari tantangan ini. Ini yang harus kita cari. Pada situasi normal saja kita itu tingkat kunjungan masih rendah, apalagi di masa pandemi gitu ya. Dan itu perlu dicari ya, digali. Kang Asep mungkin teman-teman di komunitas Historia bisa memberikan alternatif solusi agar teman-teman di museum tetap semangat, tetap memberikan pelayanan edukasi publik yang tidak ada pernah habis. Silakan Kang Asep, waktu sekitar 20 menit ke depan. Silakan Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang museum ya, atau museum warrior di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia kalau mungkin saya tidak salah, karena pasti ini karena online jadi bisa dimanapun ikut kegiatannya. Ibu Hetifah yang saya hormati, salam kenal Bu, semoga Kang Asep setelah ini bisa kolaborasi Bu ya, amin. Terima kasih. Ibu Endang yang saya hormati dan jajarannya Pak Wadi dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Waktu terus beranjak karena ini juga hari Jumat, semoga bisa dipercepat. Materi saya berkenaan dengan tema tantangan pengelolaan museum di era kekinian, saya coba terjemahkan menjadi tantangan museum di era Industri 4 dan Society 5. Karena itu sekarang sedang terjadi. Jadi tantangan era Industri 4 dan Society 5 ini sedang kita hadapi. Juga di era milenial. Jadi kekinian ini berhubungan dengan Industri 4, Society 5, milenial, dan bahkan mungkin kita tambah satu di era COVID-19. Jadi 3 era ini atau 3 masa ini yang sedang kita jalani tiga-tiganya bersamaan, dan kelihatannya dampaknya juga sangat signifikan. Bahkan hingga menyebabkan kita terhenti sama sekali. Next. Next lagi. Ini saya kira ada video, mungkin boleh dilihat. Barangkali Ibu Hetifah belum melihat video. Ya. Next. Terputar nggak videonya? Nah, itu. Oke.
Ada suaranya? Keluar ya? Di aplikasi mungkin ada nggak ya? Ibu Etipa ada audionya nggak, Bu? Di YouTube ya, Kang? Ada di YouTube? Di YouTube ada sih ini. Tapi ini sudah saya masukkan ke dalam presentasi saya sendiri. Oke. Tapi ada teksnya sih mungkin bisa. Ya. Bisa di ini. Tadi saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan berkenaan dengan tujuan dari museum itu sendiri. Salah satunya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, terhadap bangsa dan negara. Jadi memang itu salah satu tujuan utama ya dari kita mempelajari sejarah melalui media museum. Nah, mungkin boleh lanjut, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan ada audio yang bisa didengarkan. Next lagi. Ini saya sebut sebagai Historia Warrior ya. Ini mungkin perkenalan. Saya sekarang di komunitas Historia, di Paguyuban Arsip Dunia. Saya punya Indonesia Heritage Trail, LSPR, Asosiasi Museum, dan saya di Rumah Milenial. Ini Rizky, stafnya Ibu itu adalah ketua bidang sejarah atau cagar budaya, Bu ya. Nah, saya penasehatnya. Iya, waduh, mantap atau di Rumah Milenial gitu. Jadi ya ini pas banget. Dunia kecil ya, pas. Iya, betul. Nah, ini tidak kelihatan ya sebelah sininya ya. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Itu ada Instagram, mungkin para peserta Bapak Ibu bisa follow saya, bisa mention @asepkambali. Nah, berikutnya ini ada definisi museum, strategi komunikasi, definisi Industri 4 Society 5, definisi milenial, current landscape-nya kayak gimana, strategi museum di era milenial, dan tantangan pengelolaan virtual museum, dan seterusnya. Kemudian next. Ini definisi museum, saya kira kita lewat, ini definisinya ICOM ya. Kalau definisi saya kayak gini Bu Eti ya, museum adalah tempat bertemunya waktu. Karena saat berada di museum, kita akan terhempas ke masa lampau dengan suasana masa kini. Dan di saat yang sama, kita akan dapat bermimpi tentang masa depan. Jadi gambaran tentang museum itu sejatinya menampilkan keseluruhan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini juga seperti pengertian sejarah menurut Encyclopedia Britannica. Jadi sejarah itu aspeknya ada 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kalau di Indonesia sejarah itu terkesannya masa lalu saja, sehingga museum juga terkesannya masa lalu saja. Nah, next. Iya, benar. Strategi komunikasi, paduan antara rencana dan manajemen. Sebenarnya hampir setiap saat kita melakukan strategi komunikasi ini. Next. Tujuan strategi komunikasi menurut Wayne, Dallas, dan Patterson, to secure understanding artinya memastikan bahwa komunikan mengerti dengan apa yang diterimanya, pesan apa yang diterimanya, dan komunikan telah mengerti dan menerima. Penerimanya itu harus dibina. Kemudian pada akhirnya kegiatan komunikasi dapat mempengaruhi gerakan, to motivate action. Jadi tujuan dari strategi komunikasi sebenarnya tujuan akhirnya adalah eksekusi, Bu. Aksi. Jadi ketika kita mengkomunikasikan sesuatu, harapannya orang itu melakukan aksi. Aksi apa? Aksi beli tiket, beli barang, beli itu. Jadi memang ini lebih kepada sesuatu yang komersial. Karena istilah pariwisata, kalau museum menjadi salah satu destinasi, menurut Kemenpar, menurut banyak para ahli, yang disebut sebagai pariwisata itu ya industri, dan industri berarti duit. Jadi mesti ada pemasukan, gitu ya. Jadi museum sebagai destinasi, mestinya museum menjadi penghasil pemasukan. Seperti yang dalam permasalahan yang Ibu sampaikan, ada tuntutan museum sebagai
sumber pendapatan asli daerah, dan ini sangat berat. Ini video barangkali bisa diputerin nggak? Coba, klik. Coba, dicoba. Ini Mas, bagus videonya ini sebenarnya. Nah, ada tuh. Oke. Jadi ini iklan hobi di Mall Pondok Indah, Bu. Diperankan oleh bapak-bapak hanya 30 detik, tapi yang ngomong anak-anak, Bu. Gitu. Ini ada juga di YouTube. Karena saya kebetulan S2-nya di Corporate Communication, jadi pancingan-pancingan iklan itu menyebabkan penasaran. Gitu. Jadi prinsipnya ini yang disebut sebagai juga virtual tourism. Nah, virtual tourism itu nanti ada kaitan erat dengan virtual museum. Nah, virtual tourism sebenarnya tidak membuat orang puas. Jadi jangan sampai virtual tourism itu membuat orang lain puas. Kenapa? Karena virtual tourism tujuannya memancing. Iya. Supaya orang nanti pada akhirnya harus ke museum. Kalau puas nggak datang ya, Kang? Puas nggak datang. Nggak jadi pariwisatanya saya kan gitu. Jadi museum DPR juga gitu. Mestinya virtual tour yang dibikin Pancingan. memancing. Supaya jangan semua dikasih tahu, tapi ada hal tertentu yang bikin mereka mau datang. Nah, nanti kita cari sama-sama, kita setting bareng-bareng. Nah, next lagi, ini juga ada video, setelah ini ada lagi. Nah, ini video iklan juga dari teman-teman kita di Afrika. Ini menarik ini. Coba boleh diputar. Ini minuman lemon. Jadi ini minuman air lemon. Bagaimana penduduk di sana mencari air, bahkan hanya ketika dapat setetes diganggu temannya, dan airnya itu jatuh. Jadi dia tidak dapat. Saking kesalnya dilempar. Kemudian ada lagi nih minuman air rasa lemon ini ya. Berikutnya masih di dalam video itu. Nah, mungkin dipercepat gitu, ada yang lain kan, maksudnya di bagian ininya ya. Ada, kita tonton dulu. Tunggu. Nah, ini dia mau nyari sumber air, katanya. Oh, ada keran tiba-tiba nih. Ya kan? Ngapain sih kita ngegali? Itu ternyata mereka cabut buat ngegali. Jadi bukannya keran itu dibuka. Ini iklan ini paling kocak karena di YouTube ini ramai sekali penontonnya. Ini juga sama, masih iklan yang sama gitu. Nah, iklan itu atau advertising itu semestinya juga dilakukan oleh para pengelola museum sekreatif, seunik mungkin, gitu ya. Sehingga orang datang, gitu ya, memancing orang datang. Orang mau beli, orang mau berkunjung, gitu. Nah, iklan ini bisa dibuat sedemikian rupa dengan bahkan 0 budget, ya, dari mulai berbudget sampai 0 budget. Ini sebenarnya ada suaranya, jadi kalau nonton ini malah tambah seru, ya. Ada dia nyusurin selang gitu ya, karena ini ada sumber air, kok kering barangkali di ujungnya ada air gitu. Nah, ternyata kocak kejutannya ditungguin ujungnya sama temennya. Nungguin juga. Pokoknya itulah, ini banyak nanti saya share di YouTube iklan-iklan yang kocak. Next. Ini juga iklan Indonesia sebenarnya, tapi kayak iklan telenovela. Ada suaranya nggak? Tadi di sini ada ya? Settingan kedepannya jadi. Gitu. Jadi ini Kang Maman. Jadi Kang Maman ini office boy. Dia menyajikan Indomie. Ini iklan Indomie sebenarnya, tapi di pemain orang Indonesia dan ada beberapa orang asing. Ini menarik ini iklan ini. Nah, bagaimana iklan-iklan itu menyebabkan kita penasaran, dan Museum DPR bisa melakukan itu sebenarnya untuk memancing pengunjung. Next. Sebagai strategi komunikasi, iklan menjadi penting. Ya, next lagi, nggak apa-apa. Ini mudah-mudahan bisa sampai ya. Boleh dilanjutkan videonya presentasinya? Jadi lapar. Jadi lapar. Kebayang baunya ya, Bu. Jadi lapar ya. Oke. Museum itu bukan tempat menyimpan masa lalu, ini menurut saya, Bu, tapi rumah untuk merawat rasa rindu.
Jadi saya kadang-kadang suka baper, Bu, kalau bikin-bikin kayak gini. Saya paling jago, Bu, kalau bikin kata-kata, Bu. Ya. Jadi anak-anak milenial itu paling suka kalau udah saya bikin kata-kata, saya posting di Instagram. Waduh, suka banget nih, suka banget. Saya banyak, ada puluhan, bahkan mungkin ratusan kata-kata saya soal museum, soal sejarah, gitu. Ya, next. Ada apa lagi? Ya, ini Industri 4. Industri 4 ini berkenaan dengan Cyber Physical System, CPS, dan Industrial Internet of Things, atau IoT, ya. Cloud Computing, dan semua hal yang berhubungan dengan Artificial Intelligence. AI. Industri 1 itu steam power, ya. Ini pada saat revolusi industri, ya. Industri 2 ini produksi massal, mesin-mesin menggantikan pekerjaan manusia. Industri 3 mulai automation, jadi menggunakan komputerisasi, jadi lebih mengurangi lagi penggunaan manusia. Industri 4 lebih parah. Jadi yang menjalankan bukan lagi manusia, tapi big data atau Internet of Things tadi, network dan lain sebagainya, ya. Jadi lebih ke cyber physical system tadi. Next, society 5 ini human centered society. Jadi kehidupan di mana semuanya difokuskan untuk manusia dan manusia tidak melakukan apa-apa. Ya. Ini sebagai problem, social problem, dan ini di launching, dipublikasikan oleh pemerintah Jepang, Shinzo Abe, ya, Society 5 ini. Boleh di-share? Ada videonya. Nah, ini ininya dulu, Society 1 berburu dan meramu, Society 1 itu berburu, kemudian Society 2 itu bercocok tanam, Society 3 Industri Society yang revolusi industri tadi, kemudian Society 4 Information Society, ini tahun 70-80-an sampai 90-an, dan Society 5 saat ini. Support Smart Society. Next. Ini videonya. Kalau nggak ada suara memang kurang menarik, ya. Ini kalau di peserta keluar nggak ya suaranya? Di peserta? Pengen tahu, kalau nggak keluar sayangnya. Boleh ke video selanjutnya karena ada 2. Kalau gitu kita lihat gambar. Nggak keluar suaranya. Nggak keluar ya? Nggak keluar ya? Oke. Oke. Nah, yang ini ada gambarnya. Boleh dilihat? Coba di play ini, masih belum? Bisa mengikuti dia. Ternyata tidak matching antara Zoom dengan. Memang kalau Zoom itu paling gampang. Kemarin juga saya ada berhadapan dengan masalah yang sama. Coba kalau diputarnya seperti ini bisa nggak ya? Oke. Tanpa dipresentasikan, sama ya? Nggak ada juga ya? Jadi ini Society 5, Bu Eti, itu walaupun di tempat terpencil sudah dengan teknologi GoFood, GoSend itu bisa. Ya. Pakai AI, pakai Artisif. Ya, di Jepang sudah mulai, Amazon sudah mulai. Kalau di kita drone-nya Bu yang diambil Bu hilang. Iya. Ya kalau di Indonesia. Bukan paketnya yang diambil. Ya, drone-nya hilang kalau di kita. Coba next lagi, nah di video ini beli sepatu. Kemudian sampai mau makan nanya kulkas Bu. Hari ini makan apa? Iya. Kulkas Smart refrigerator. Ya, kulkasnya ngasih tahu. Oh gini-gini. Oh iya katanya. Terus ada Google Home, itu yang Google Box itu ngasih tahu, kamu telat katanya, nanti tolong pesankan ini ya, gitu, buat nenek. Nah, karena neneknya mau berobat, jadi pesan lewat internet, Google yang mesenin, internet, si nenek ini juga berobat, konsultasi dengan dokter lewat itu. Petani udah nggak ada Bu, adanya sekarang traktor tanpa petani. Belanja juga tinggal tempel pakai HP. Ya sekarang udah mulai kan kita pakai OVO, Dana dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya Indonesia akan mengarah ke situ. Mudah-mudahan COVID bisa segera
hengkang dari dunia ini gitu ya, supaya makin bergeliat pembangunan kita. Ini bis Bu, nggak ada supirnya Bu, gitu ya. Dan nggak akan serampangan bawa mobilnya, nggak akan ngebut kayak Metro Mini atau Kopaja kita gitu ya. Jadi bakal lebih tenang hidupnya. Nah, semuanya santai, semuanya dengan mesin. Tapi kalau sampai ada mati listrik 12 jam, Bu, kita mati semuanya, Bu. Yeah. Ya, jadi listrik jangan mati kalau gitu. Ya, karena memang teknologi itu ternyata masih bergantung pada tenaga listrik gitu. Jadi berbahayalah kalau itu terjadi, mati lagi kita semuanya. Lebih parah dari COVID kalau listrik mati. Dan kita bersyukur era COVID ini pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik, optimis. Listrik nggak ada masalah, internet nggak ada masalah, kita bisa kayak gini, Bu, gitu. Jadi sebenarnya yang bermasalah ya penyakitnya aja nih yang nggak mau pergi. Ya, mungkin boleh dilanjutkan karena waktunya jalan terus. Museum itu kayak kamu ngebosenin tapi pengennya balik. Jadi kalau saya ngerasa, Bu, kalau ke museum itu pasti pengen balik lagi. Cuman banyak pertanyaan, gimana sih caranya supaya orang mau balik lagi ke museum? Ya, kalau saya ngomong, ayo kita ke museum, udah ngapain Bu, SD dulu, waktu TK udah pernah. Itu ngomongnya udah 20-30 tahun yang lalu, Bu. Gitu. Jadi pengalaman SD itu ya udah cukup gitu ya. Nah, gimana sih pengennya supaya kayak di Louvre di Paris, ya, di Altes Museum di Berlin, orang kok kayaknya ribuan orang per hari, bahkan beberapa kali saya ngomong sama teman-teman di Paris, karena saya pernah 1 mingguan di sana, itu mereka banyak yang meeting, rapat, hangout itu ke museum, Bu. Karena ada kafenya, ada restorannya, gitu ya. Kalau di bawah segitiga piramida itu di Louvre itu kan restoran, semua ada ya. Iya, betul. Dan itu sangat kayak di mall gitu. Jadi memang usulan banyak orang yang mestinya museum itu bukan mindset yang dikembangkan, tetapi mood set. Ya. Bagaimana membuat mood orang itu senang dan lain sebagainya. Baru kemudian kita hajar mindsetnya gitu. Ya, next. Generasi milenial saya, Bu, saya lahir tahun 80, Bu Eti, jadi saya masih milenial. Seanak saya tuh, Kang. Gitu. Kalau generasi tahun 70-an, saya menyebutnya generasi kolonial. Ini dia, saya, Bu. Itu jadi banyak orang, nggak bener nih, masa begitu katanya. Iya. Ya itu 80 Berantem, sampai 96, kurang lebih itu milenial. Jadi kalau yang lahir tahun 2000, dia disebutnya generasi, generasi Z. Z. Mereka itu generasi Z. Nah, next. Totalnya, Bu, banyak, 63 juta dari yang umur 20 sampai 35 tahun. Jadi usia milenial itu 20-an sampai 35 tahun, itu sekarang ada 63 juta. Ini riset tahun 2018. Next. Kemudian total dari usia produktif kita ada 24%. Jadi 63 juta itu 24%-nya dari 179 juta. Next. Junior itu 91 sampai 98. Senior itu 80 sampai 90-an. Saya termasuk senior. Next. Berbeda, Bu. Kalau udah kayak saya ngomongnya keluarga gitu ya. Ini teman-teman peserta pasti juga merasakan. Dan pekerjaan, menjadi orang tua yang baik gitu ya. Beli rumah lagi untuk anak biasanya. Karena udah mulai nyicil, wah ini mesti ada rumah lagi nanti nih. Anak kasihan gitu. Karena ada teman-teman di usia saya sudah punya rumah 2, rumah 3 untuk anak berikutnya. Saya sendiri sudah alhamdulillah, Bu, ada rumah 2 gitu ya. Jadi rumah 2 ini rumah orang tua 1, rumah saya 1. Ya, itu kemudian bukan istri 2. Kalau junior itu kampus ya, hangout, organisasi, itu anak-anak sekarang. Next. Boleh next? Ya. Nah, ternyata internet usage-nya itu, Bu, 79% anak milenial itu kalau bangun tidur langsung lihat HP, Bu. Tapi ini salah ternyata, Bu ya. Ini salah. Kenapa? Karena semua orang, Bu, kolonial, milenial, semuanya lihat HP. Nggak ada nih lihat istri, nyari suami, nggak ada, Bu. Bangun tidur cari-cari HP dulu di kiri kanan, kan. Buka HP, gitu. Ternyata semuanya kita begitu, Bu. Dan 94% terkoneksi dengan internet. Jadi puluhan juta.
target audiens kita kalau mau nyasar mereka. Ya. Next lagi. Kemudian ini berikutnya pemilikan sosial media, Bu. Kalau generasi milenial itu Instagram, Bu. Twitter, Instagram, Twitter. Kalau generasi kolonial Facebook, Bu. Ya. Jadi kalau orang tua main Facebook, kalau anak-anak main Instagram, makanya nggak akan ketemu, Bu. Ya. Ya, gitu. Kemudian berikutnya lagi next hoax-nya. Kalau orang tua atau generasi kolonial itu hoax beredar di WA, Bu. Terutama WA bapak-bapak, WA komplek ya. Itu Bu hoax beredar Bu dari mulai stiker-stiker jempol, wah rame banget itu ya. Cerita-cerita yang iba dan lain sebagainya sering di-share. Karena saya grup bapak-bapak ada juga di komplek. Iya. Tapi kalau anak-anak hoax-nya beredar di Instagram karena mereka main Instagram. Next. Museum itu saat lagi kangen kamu, ia adalah ruang pelepas rindu. Saya mah baper Bu kalau kayak gini. Next. Aduh. Sosial media, tingkah laku sosial medianya. Ternyata, saya sering mengatakan kalau mau jadi artis, public figure, jangan main Facebook. Jadi, kalau Adi jangan main Facebook, Pak. Siap. Kenapa? Karena Facebook itu temannya 5.000. Cuma teman itu yang bisa lihat. Yeah. Kita orang lain nggak bisa lihat. Dan nggak ada artis yang main Facebook. Yeah. Ada justru yang jadi artis itu main Instagram, selebgram, dan YouTubers. Jadi main Facebook itu kalau mau jadi public figure jangan, hindari, tinggalkan aja gitu. Karena ya dari Facebook nggak bikin orang jadi populer gitu. Karena Facebook terbatas aksesnya. Nah kalau Instagram dan Twitter, kalau Twitter lebih politik sekarang ya, Instagram sama YouTube. Dan yang lagi tren sekarang ini adalah TikTok. Jadi Ibu, kita mesti bikin TikTok Bu nanti setelah ini. Tapi TikToknya di layar, bisa Bu, itu tinggal kasih musik. Ya. Kemudian next lagi, penggunaan ini Bu, saya mendapatkan laporan dari Metro, dari TV One, karena kebetulan saya mengajar mass media, mass communication, ternyata tingkat menonton TV kembali besar setelah COVID. Jadi orang kembali nonton TV. Saya kalau nggak ada COVID, 2 minggu mungkin nggak nonton TV. Ya karena di luar terus, pulang ke rumah mana sempet gitu. Jadi bahkan baca koran Bu, di seluruh dunia koran sudah banyak yang bangkrut, tutup, termasuk Kompas soon to be close ya, karena offline-nya makin turun. Jadi media konvensional seperti koran itu sudah mulai ditinggalkan. Digital sekarang menjadi nomor 1. Terutama Detik, Kompas, ya, kompas.com dan sebagainya. Next, kalau anak-anak sebenarnya yang menarik adalah mereka mengakses Line Today, ya, jadi media dari manapun dia tampilkan di Line, ya itu anak ABG sekarang. Next, penggunaan smartphone ternyata untuk chatting, browsing, ya, dan sosial media. Nggak ada yang untuk pekerjaan Bu, jarang. Jadi makanya ini smartphone tapi nggak bikin kita smart ya, malah bikin mendingan dulu pakai stupid phone ya Bu ya. Zaman dulu kita pakai handphone yang chrome gitu ya, monokrom, cuma SMS dan telepon tapi kita bisa produktif. Tapi banyak juga sekarang yang dengan handphonenya ini bisa bekerja dari rumah ya, banyak. Next. Waktu ya? Oh, mesti saya percepat kalau gitu. Ini cara mereka traveling, udah saya cepatin aja. Boleh lanjut terus, sumber daya kebudayaan. Nah ini, di dunia ini tidak mungkin terjadi pariwisata tanpa adanya perbedaan sejarah dan budaya. Jadi sejarah dan budaya ini menjadi core-nya kita semestinya Bu, karena di seluruh dunia, kalau kita ke Eropa, ke Amerika, kemanapun yang dijual gedung tua, museum gitu ya. Jadi memang pasti juga teman-teman merasakan itu. Next, kreativitas tanpa batas mesti dilakukan oleh kita. Next. Virtual tourism tadi saya sudah sampaikan, virtual museum juga sudah. Naik lagi, ini contoh virtual tourism. Saya kira Bapak Ibu bisa lihat lewat YouTube ya. Ada, tinggal klik virtual tourism. Ini virtual museum yang diakses dari aplikasi atau dari website. Ya, jadi ini semuanya animasi tapi sangat detail. Di Rusia, contoh museum di Rusia. Dari mulai pintu masuk ke dalam ada cerita apa, jalan, ini kayak Granny sebenarnya ya, menegangkannya gitu. Tapi di dalamnya diceritakan dari mulai masuk ada apa, diklik nanti keluar apa gitu. Ya, next lagi,
Ini di Museum Spy di Washington, Bu. Jadi pengunjung diminta untuk seperti jadi James Bond. Dia menggunakan gelang supaya nanti gelang itu ditempelkan ke sensor dan dia bisa masuk ke ruangan. Di dalam ruangan ada laser yang mesti lalui dan mereka mesti bisa matiin laser supaya bisa lewat. Itu kayak gitu. Next. Kemudian ini cara memilih warna. Jadi museum memang mesti lebih cerah, mesti lebih fresh gitu. Next lagi. Ini juga soto Betawi, lebih enak kelihatannya ya yang ini. Coba next lagi. Ini ada soto Betawi, tapi kita nggak mau makan pasti ya. Gitu. Jadi memang cara menampilkan museum mesti lebih kreatif. Ini resepsi pernikahan siapa? Ini bukan resepsi, ini pencoblosan pemilihan umum di Jawa Timur. Dia bikin kayak pernikahan. Jadi menarik kan, akhirnya orang mau datang ke TPS. Next. Tampilan menarik. Ini scamper teknik. Jadi teknik ini teknik untuk menyulap museum, untuk menumbuhkan kreativitas. Ini bisa dilakukan dengan teknik ini. Ini mungkin bisa lebih spesifik. Next. Ini penjelasan jabarannya lebih detail. Next. Harus ada keseimbangan antara tradisi, modernisasi, masa lalu, masa kini, globalitas dan lokalitas. Agar apa? Agar hidup kita seimbang. Sekarang kita jago main games di handphone, ada PUBG, ada Mobile Legends, ada banyak games lagi yang lain. Tapi Tok Lele, Gobak Sodor, Galasin, Bentengan jangan lupa. Ternyata Bu, Gobak Sodor itu permainan yang ada di Betawi itu permainan yang dibawa oleh Inggris. Ya, asalnya dari kata go back to door. Orang Betawi itu malas ngomong yang rumit-rumit, udah biar aman Gobak Sodor aja gitu. Padahal go back to door, Pak, bahasa ininya, bahasa Inggrisnya. Nah, itu sejarah. Nah, kemudian history now future. Kita saat ini ada karena perjuangan masa lalu dan kita akan tetap ada di masa depan jika kita berjuang sungguh-sungguh hari ini. Jadi hari ini kita tengah berjuang, Bu, berjuang melawan lupa dan berjuang melestarikan kebudayaan bangsa kita. Jadi kalau kita ingin masa depan ada, ya kita mesti menjaga sejarah melalui museum. Next. Jangan sekali-kali menjaga jarak, Bung Karno. Next lagi. Ini untuk menghancurkan suatu bangsa. Ini kata-kata saya. Musnahkan ingatan sejarah generasi budaya. Dalam kajian intelijen strategis, Bu Hetiva, menurut para intelijen, untuk menguasai atau menghancurkan suatu negara, nomor satu mesti dikuasai geografinya. Nah, cilaka Bu, ternyata nomor 2, musnahkan atau hancurkan ingatan sejarahnya. Jadi sejarah itu ternyata nomor 2, Bu, untuk cara menghancurkan sebuah bangsa. Tapi di Indonesia, sejarah itu disepelekan, Bu. Ya, masuk sejarah bunuh diri, kuliah di sejarah masa depannya suram. Pekerjaan sejarawan nggak menarik, nggak ada sejarawan yang konglomerat gitu. Budayawan gulung tikar, dalang gulung tikar, yang bisa penari tradisional hanya di seremonial gitu ya. Ada satu sanggar, Bu, anggotanya 28 orang, main 2 jam, peralatannya 2 truk, dibayar cuma 8 juta, Bu. Tapi ada grup band, 5 orang, nyanyinya jedak-jeduk, dibayarnya 250 juta. Gitu. Nah, jadi memang nggak balance, budaya kita ini nggak dihargai gitu. Nah, ternyata kesadaran museum, kesadaran soal sejarah itu belum tumbuh. Kalau di Eropa, di Hollywood, film-film itu sudah mengajarkan kita bagaimana membuat museum mini untuk kita, memorabilia. Kalau Ibu nonton film Hollywood, pasti ada satu scene di mana orang Amerika buka memorial box ya. Box memori itu dibuka, ada sepatu kecilnya, ada fotonya, ada surat dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bikin. Saya udah mulai bikin untuk anak saya, Bu, sepatu pertamanya, surat-surat dari ucapan ulang tahun dari teman-temannya, baju pertamanya itu saya simpen supaya anak itu nanti udah gede, oh ternyata saya punya ini ya. Itu kan jauh lebih berkesan. Jadi, nah, kebiasaan ini, kesadaran ini nggak tumbuh sejak kecil di negara kita. Dan kita mesti mulai dari gerakan sadar museum ini, gitu, dari sejak kecil. Next. Nah, KAI hadir, next, Bu. Saya mau kasih tahu foto-foto aja, next. Ini foto kegiatan kita, kemudian ini gerakan sadar museum itu digital, connected, masif, fun, dan kolaborasi. Next. Kemudian ini komunitas, next lagi, didirikan 2003, ini penghargaan dari Pak Muhajir, Mendikbud. Terus ini Bu, kami membantu banyak perusahaan dan brand bekerja sama untuk mengangkat isu-isu sejarah dan budaya. Saya yang menjadi konsultan untuk Aqua, Bu, Temukan Indonesiamu, juga untuk Pepsodent edisi kemerdekaan.
museum itu aku itu pokoknya itulah museumnya. Next lagi banyak ini settingan. Next lagi ini Teh Japana Bu ya. Teh Japana itu launching itu juga tradisi minum teh ternyata bukan tradisinya orang Indonesia Bu. Ya itu tradisinya Cina. Tradisi minum kopi juga bukan tradisi kita, itu tradisi Eropa. Jadi kita mendapatkan banyak pelajaran yang berharga dari penjajahan sebenarnya salah satunya. Next. Menggunakan pakaian tempo dulu juga itu menjadi daya tarik Bu sebenarnya. Ya next lagi, balik lagi di situ ya. Next lagi, apa balik lagi di situ terus? Ini ada drama musikal, film itu juga salah satu media Bu untuk mengkampanyekan budaya dan sejarah. Jadi saya menjadi konsultan untuk beberapa film dan drama musikal. Next, yang terakhir ini ada lagi, ini Websoden tadi ya, edisi kemerdekaan. Next lagi Bu. Mas, ini Bu, saya kebetulan ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk memilih dan memilah kemudian menentukan pahlawan-pahlawan yang ada di Uang Baru tahun 2016 yang lalu. Jadi suatu kebanggaan buat saya dan ada 3 sejarawan lain, ada Pak Andar Gonggong, ada Pak Rusdi Hussein dan Pak Hidi Prajoko. Saya ketua timnya. Next. Museum itu kamu karena museum di hatiku. Jadi kayak kamu yang museum di hati saya selalu gitu Bu. Jadi mungkin itu karena masih banyak ada video-video di luar di negara nanti bikin kita baper, bikin kita jadi mupeng gitu ya istilahnya anak-anak zaman sekarang. Semoga di waktu yang terbatas ini nanti kita bisa elaborasi dengan diskusi untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang lain. Untuk hal-hal lain barangkali bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Terima kasih Kang Asep, luar biasa. Saya tidak hentikan walaupun lebih waktunya karena saya itu tadi lagi bayangin bagaimana cara menjual sebuah museum ketika mirip kayak museum DPR agar orang-orang itu tiba-tiba berkunjung secara ramai. Saya kebayang Mama, boleh nggak kira-kira DPR pinjam kerisnya di Ponegoro, dipinjam 1 bulan ke museum DPR? Boleh. Nah, ketika dipinjam, kita pengen tahu seberapa besar keris di Ponegoro itu membuat orang datang untuk DPR, Mama ya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang saya pikirkan tadi, oh betul, inovasi dan gali terus sampai orang itu bisa berpikir bahwa ke depan museum adalah sesuatu tempat yang harus kita datangi. Tidak sekali seumur hidup ya. Wong haji aja yang harusnya sekali seumur hidup bikin orang haji umroh berkali-kali. Itu berarti menandakan apa? Ada kenangan yang terindah yang harus dibuat baru lagi di tanah suci, di tanah suci. Itu seperti itu. Oh, ternyata ada sejarah yang dibikin orang itu kembali ke tempat yang itu. Oke, baik, saya akan memberikan kesempatan kepada partisipasi dari seluruh Indonesia. Sekarang total ada berapa, Mas? 115 kalau nggak salah, saya baca. 115 peserta. Silakan bagi yang mau memberikan pertanyaan bisa langsung, oke? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu acung tangan coba Pak, acung tangan. Yang acung tangan satu, oke? Yang acung tangan Bapak pakai kaos biru. Yang kedua, Yusuf. Silakan. Yang kedua Mas kacamata pakai jari Pancasila 5 ya. Ini yang kanan atau kiri? Yang ada dua-duanya kiri kanan ya. Oke. Nah, yang kanan. Oke. Yang pakai tangan kanan kanan semua ya. Pakai kode biar saya itu nggak tahu ini partisipan dari mana dan oke. Dua dulu. Baik yang pertama Mas yang pakai kaos biru kerah hitam. Silakan. Terima kasih Pak. Waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jambi. Ya, yang ada yang saya tanyakan Pak tentang permusiman, terutama untuk sumber daya manusianya. Kita di daerah biasanya, kebetulan saya juga sudah pamong budaya, kita ini ada kalanya di suatu tempat lalu dipindahkan ke tempat lain. Kita sebanyak kawan-kawan kita yang sudah melakukan dididik untuk menjadi konservator maupun itu edukator,
tapi pergantian pimpinan maka kawan-kawan pun dipindahkan ke tempat lain, bukan lagi ditempatkan di museum. Jadi alangkah sayang, dan mungkin juga kami minta kepada ya mungkin pemerintah atau Dirjen Kebudayaan supaya kawan-kawan yang sudah dididik di museum itu jangan lagi dipindah-pindahkan. Intinya jangan mutasi segampang itu, karena investasi yang besar untuk mendidik pamong budaya. Oke, baik, dari Jambi. Berikutnya, Mas yang tadi pakai tangan jari tengah ya, atau Mbak ya? Siti Riza itu tadi, bukan? Asia. Nah, Siti Aisyah, ya. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat pagi kawan-kawan. Saya mengusulkan, saya tertarik dengan Pak Asep Siti kembali. Aisyah dari mana? Saya dari Pemko Batam, Pak. Pemko Batam, silakan. Saya tertarik dengan salah satu materi tadi mengenai strategi komunikasi. Kebetulan tesis saya adalah mengenai strategi komunikasi museum dalam meningkatkan apresiasi pengunjungnya. Kebetulan lokasi saya adalah Galeri Nasional. Dari beberapa studi banding yang saya lakukan, banyak museum yang tidak pernah memikirkan strategi komunikasinya. Jadi selalu berkutat ke tata pamer, ke koleksi, dan segala urusan dapur. Nah, jadinya seperti tidak sinkron antara fungsi didirikannya museum, tujuan didirikannya museum, dengan apa yang mereka lakukan gitu. Karena menurut saya fungsi utama adalah edukasi, edukasi ke pengunjung. Pengunjungnya bagaimana supaya pengunjung yang datang pulang dari museum mendapatkan suatu informasi walaupun tentang satu hal. Inilah yang bisa dikembangkan supaya museum tiap hari itu ada informasi baru. Jadi orang tiap hari datang, apalagi. Kemudian tentang medianya juga, itu aja Pak, makasih. Baik Bu Siti Aisyah dari Batam. Silakan Ibu Hetiva untuk menanggapi terutama soal mutasi nih. Udah diedukasi panjang, tiba-tiba dimutasi, bikin baru lagi orang betul, baru Pak lagi. Yusuf. Ya, saya kira Pak Yusuf sebagai pamong budaya, ya khususnya tadi konservator dan edukator, itu kan banyak sekali pengetahuan dan yang sangat spesifik yang ada di dalam diri seseorang itu. Jadi kalau dipindahkan itu berarti semua knowledge-nya itu kan berpindah. Padahal orang baru untuk bisa mendapatkan pengetahuan sebanyak misalnya Pak Yusuf itu selama 10-20 tahun itu kan tidak bisa secepat itu. Tapi mungkin ke depan gitu ya, saya kira dengan teknologi tadi juga sebetulnya bisa jadi tadi dengan strategi komunikasi yang juga Bu Siti Aisyah sampaikan, itu bisa jadi fungsi-fungsi seperti itu akan dilakukan oleh ya tadi semacam jadi intelijen di dalam bentuk informasi-informasi yang tidak tergantung kepada satu orang gitu. Nah, jadi ke depannya, tapi yang penting bagaimana gitu ya, masukan Bapak saya kira bagus sekali ini, untuk saat ini saya kira sebaiknya diusahakan untuk tidak terjadi. Dan ini ada satu nih Pak, saya baca di chat, pertanyaan soal virtual museum. Nanti Pak Asep juga bisa menjawab, tapi intinya saya 1 menit ya ingin. Pertama tuh perlu ada konten ya Riza, konten itu harus menarik, dan misalnya tadi satu patung atau apa, objek apa, kalau storytellingnya itu menarik, itu jadi beda dengan kita cuma melihat satu barang yang teronggok di sudut. Nah, tadi kan kata-kata ya membuktikan gitu, dengan apa definisi museum pun membuat kita lebih punya daya tarik ya Kang Asep tadi. Kemudian aplikasinya juga harus bagus dan user friendly. Gitu. Jadi jangan sampai orang yang misalnya merasa dia gaptek, dia jadi malahan nggak mau menggunakan teknologi yang ada di museum itu karena ribet. Dan yang terakhir harus ada anggaran sih Pak Nunu juga dan Pak Budi nanti ya, bagaimana memaintain aplikasi itu. Jangan seperti pemerintah misalnya bikin IG, tapi IG-nya tuh nggak pernah diupdate infonya, jadi tidak dipelihara gitu aplikasinya. Gitu aja deh ya, makasih. Ya, bikin IG tapi habis tanya nggak ada yang menjawab atau usul nggak ada direspon. Nggak ada yang menjagain gawangnya IG. Baik, Kang Asep silakan merespon. Melanjutkan strategi komunikasi itu. Berarti ya, untuk strategi komunikasi saya kira ini menjadi penting karena di dalam sebuah organisasi, terutama organisasi-organisasi yang berkutat pada
persoalan pelayanan atau jasa dan lain sebagainya, terutama juga memiliki produk, itu mesti memiliki strategi pemasaran, strategi komunikasi, strategi promosi, dan di dalamnya ini adalah persoalan yang sangat kompleks, jadi memang masih ada tim-tim tersendiri. Nah, tapi itu bisa dilakukan sebenarnya oleh mereka-mereka yang punya latar belakang ilmu komunikasi. Nah, dari Pemko Batam, saya kira hampir semua museum mengalami ini baru satu tingkat udah begini, susah. komunikasi. Jadi ini menjadi Hanya tingkat pamung budaya terampil. ya. Kemudian di kulkas ada di kulkas. Oh, kamu udah pergi ya? Oh, beli aja, udah ke Geri aja. Ke Geri aja, ke Geri. Kalau nggak WA dia, WA si orangnya dulu. Pasar Ujung Berung. Oh, Superindo. Suaranya hilang, Pak. Suara hilang. Kang Asep suaranya itu ke-mute itu sepertinya sama operator. suara saya nggak ada atau ada? Suara Penjelasannya boleh diulang, Pak, kepotong tadi. Silahkan. Baik, saya ulang ya. Ini apa namanya kelebihan kekurangan online seminar begini. Tapi nggak apa-apa saya ulang karena beberapa kali juga saya terjadi begitu. Jadi sekarang kedengaran nggak, Mas? Kedengeran. Oke. Baik, strategi komunikasi itu upaya yang struktur berkenaan dengan bagaimana merencanakan sebuah program komunikasi dan menjalankannya dan didukung oleh manajemen yang kuat. Jadi kalau di museum tidak ada tidak punya strategi komunikasi, berarti memang di museum tidak memiliki tim yang mengurusi itu. Ya, baru tahun 2010-an, 2012 ya, 2012 museum-museum bahkan lembaga pemerintah punya humas. Sebelumnya nggak ada. Ya 2011-2012 itu humas-humas itu dimasukin. Ada humas bantuan dari pemerintah. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Humas nggak ada, sosmed apalagi. Sekarang hampir banyak museum punya sosmed dan itu kan berarti satu perubahan. Dan strategi komunikasi ya media salah satunya menggunakan sosial media. Gitu. Kemudian soal SDM ini betul Pak. Jadi udah dididik, udah kuliah 2 tahun di UI, jurusan museologi, balik ke institusinya dipindahkan, digantikan oleh orang yang bukan latar belakang museum. Jadi museumnya gimana mau maju? Nah ini ternyata persoalannya Bu Heti ada di Dagri, di Kemendagri. Jadi bahkan perubahan eselon dari eselon 2 ke eselon 1 ini juga ada di Kemendagri. Jadi memang Mendagri atau Menpan RB, Pak? Kemenpan RB yang mengatur. Kemenpan RB organisasi, sorry. Aparatur ya. Untuk anggaran di Kemenkyu, tapi juga salah satunya untuk organisasi di Kementerian Dalam Negeri. Karena waktu saya kebetulan pernah jadi tim penilai standarisasi museum tahun 2017 dan juga juri anugerah museum tahun 2017. Jadi ketika saya keliling Indonesia ke 5 provinsi, itu mengkhawatirkan dan menyedihkan. Banyak mereka yang curhat karena persoalan tadi, kelembagaan tadi. Persoalan SDM juga, tidak adanya penguatan kelembagaan, penguatan SDM, penguatan anggaran, dan strategi komunikasi atau promosi. Bahkan ada museum di Bima, Bu, di Samparaja, di daerah NTB, itu 19 juta rupiah anggarannya per tahun, Bu. Ya, jadi anggarannya 19 juta rupiah per tahun. Gitu. Itu kan menyedihkan. Itu mau ambruk, Bu. Jadi atap plafonnya itu udah bocor sana sini ya. Pelayannya itu udah compang-camping gitu, Bu. Jadi ya udah kasihan gitu, yang jaganya aja udah bukan kayak penjaga museum, udah kayak orang di jalanan yang nggak makan gitu. Nah, jadi ini satu fakta. Bahkan ada museum di Indonesia itu dari mulai gratis 500 perak tiketnya sampai 250.000, Bu. Jadi di Indonesia ada museum yang harganya 250.000, Bu.
Ya paling standar rata-rata 50 sampai 100 ribuan, itu paling umum untuk museum-museum yang sudah komersil. Tapi yang 250 ribu ini Museum Hari Darsono, itu 250 ribu. Nah, yang menarik Bu, saya pernah masuk museum, bayarnya 500 Bu. Terus saya pengen ke toilet, toiletnya ada yang jagain Bu, bayarnya 2.000. Jadi masuk museum lebih murah daripada masuk toilet. Toilet lebih mahal 2.000, museumnya 500 perak. Nah, ini fakta lagi, banyak museum-museum di kita yang memang dari segi tadi kelembagaan, SDM, anggaran, dan strategi promosi dan komunikasi, termasuk program-program di dalamnya, ini sangat kurang. Nah, oleh sebab itu, ternyata salah satunya juga ini berpengaruh dari kebijakan. Nah, oleh sebab itu nih, saya mendorong sih ke depan, segeralah kita ini dibentuk diresmi disahkan undang-undang permusiuman, kalau tidak undang-undang cagar budaya dan permusiuman, kalau saya dengar akan dibegitukan, jadi kita revisi cagar budaya jadi ditambahkan permusiuman, dan segera dinomenklaturkan dibentuk badan permusiuman gitu, supaya museum ini ada yang ngurusin secara khusus dan ada yang bertanggung jawab gitu Bu, baik itu nanti soal SDM-nya, soal anggarannya dan lain sebagainya, sehingga tidak nyebar-nyebar, ada museum punya sini, punya situ, nggak jelas koordinasi dan komunikasinya. Oke. Saya kira itu jawabannya ya. Baik. Terima kasih Kang Asep menjawab Ibu Siti Aisyah dari Batam. Saya membaca beberapa chat yang isinya pertanyaan. Untuk sesi kedua saya akan bacakan beberapa intinya saja. Muhammad Reza itu menanyakan soal kelebihan, kekurangan museum virtual. Ya. Ada ketakutan sekali datang ke virtual, nggak mau datang lagi ke virtual atau mau datang ke lokasi. Itu tadi kata kuncinya. Nanti Kang Asep mungkin pendek saja merespon soal kelemahan dan kelebihan. Dari Cici Nur Fadila itu menanyakan apa kelebihan dan kekurangan virtual, ya, kelebihan dan kekurangan, sama mirip dengan Reza. Terus berikutnya Pak Heri Sukoco, ini tawarannya menarik buat teman-teman di Museum DPR. Bisa nggak Museum DPR itu ketika ada pengunjung, itu pengunjungnya langsung dibikinkan simulasi menjadi anggota DPR, itu. Katanya kalau ini itu bisa meningkatkan gairah orang datang ke DPR. Jadi seakan-akan simulasi jadi Ibu Hetifah semua ya. Jadi wakil ketua komisi, jadi ketua, jadi anggota gitu, komisi rapat gitu. Jadi mungkin itu ke depan ini tawaran ide menarik menurut saya dari Pak Heri Sukoco. Coba seluruh peserta. Tapi seingat saya ini Humas yang melakukan. Cuma Humas itu fokusnya ke parlemen. Memang parlemen remaja, yaitu remaja yang dididik untuk bagaimana cara bersidang dan lain sebagainya. Tapi yang diminta Pak Heri Sukoco ini, masyarakat umum pun boleh simulasi menjadi anggota DPR ketika datang ke gedung DPR. Ide menarik Pak Heri Sukoco. Terus berikutnya Pak Adi Pamungkas soal mutasi, dididik lama, Pemda mendidik, tiba-tiba dimutasi gitu ya. Yang tadi sama pertanyaan dengan yang tadi. Baik, waktu juga ya yang membatasi kita, sekarang jam 11.40. Jadi saya harus menyudahi bukan karena tidak menarik ya, ini sangat menarik justru karena lagi menarik-menariknya, semua pertanyaan itu ada dari teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan semua peserta saya yakin pengen nanya. Mohon jika yang ada yang mau menanya, dibikin chat aja, dibikin chat ya ke everyone. Nanti biar panitia bisa merekap seluruh pertanyaan dan akan memberikan. Izin Pak Rohadi, saya akan menjawabnya seperti webinar kemarin di Kemenparekraf. Ada 27 pertanyaan dari 39. Itu saya jawab lewat IG Live, ya, IG TV ya. Jadi saya rekam dulu, saya akan jawab satu-satu. Oke. Kalau yang mau bertanya, bisa langsung ke IG-nya Kang Asep. IG saya. IG Kang Asep silakan sebutkan. Kembali. Silakan teman-teman @asep_kambali ya. Tanya langsung ke beliau dan beliau akan bikin TV jawaban melalui IG TV-nya. Atau nanti pertanyaan yang ada ini juga saya minta rekapannya biar nanti saya jawab. Oke, nanti semua pertanyaan yang melalui chat, nanti kita tidak matikan dulu, silahkan tanya, nanti kita rekap dan nanti akan kita sisi ke
Kang Asep, dan Kang Asep akan merespon. Dan khusus untuk pertanyaan yang terkait dengan Ibu Hetiva. Oh ya Pak Budi, Oke, untuk nanti saya, juga mungkin barangkali ada yang khusus soal anggaran, soal macam-macam ya. kayaknya domainnya Ibu. Bisa juga melalui Instagram saya @hetiva. Mantap ini. Kita belum itu ya follow-followan ya Kang Asep. Saya udah follow Ibu. Belum fallback ya. Jadi nanti kebetulan nih hari Selasa ya kami akan rapat RDP dengan Pak Dirjen Kebudayaan. Jadi kalau bisa dalam hari-hari ini Pak Budi juga teman-teman semuanya kalau bisa dikompilasi oleh panitia, ini juga bisa jadi bahan berharga untuk amunisi saya tanyakan langsung ke Pak Dirjen. Ya. Ya. Silahkan, maaf IG-nya Ibu, mohon disebutkan Ibu. @hetiva, HETIFAH. Nama saya Hetiva. Teman-teman semua, para audiens, para partisipan, @hetiva. HETIFAH. Ya, Hetiva. Silahkan di-follow Ibu, nanti pertanyaan apapun akan direspon sama Ibu ya. Nanti satunya lagi @asepkambali ya. Dan jangan lupa Museum DPR. Dan jangan lupa panitia akan dong diikut juga. Oh, iya Museum dong. DPR di follow ya IG-nya ya. Kita 1000, kalau ini nanti tambah 100, hari ini 1100 tambah ya. Amin. Amin. Baik, teman-teman semuanya, mohon maaf tidak bisa menampung seluruh pertanyaan live, tapi bisa menanyakan melalui media sosial dan melalui chat ini setelah acara ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Hetiva. Untuk Pak Moderator yang keren. Ya, keren. Ibu Hetiva luar biasa di waktu yang reses, tapi masih bisa menyapa seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Wah, acung jempol itu Pak ya. Oke, berikutnya Kang Asep, kita tepuk tangan untuk Kang Asep. Suatu saat ide nginap di gedung DPR boleh dilaksanakan Pak, biar nanti ya naik. Kita malah punya silent walking tour, jadi kita bikin pakai headphones Pak, tour di dalam tempat-tempat. Baik, buktikan nanti suatu saat gedung DPR diinapi oleh teman-temannya Kang Asep, ada 500 orang datang ya ke sini nginap di gedung DPR. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para narasumber dan moderator pada seminar dari museum hari ini. Ilmu-ilmunya sungguh sangat bermanfaat dan sangat menarik tentunya untuk memajukan museum di Indonesia dan mengedukasi masyarakat luas di tengah wabah COVID seperti ini. Iya bos, aku udah tuh bos mama. Yang materi pada seminar hari ini akan dibagikan secara personal chat via WhatsApp oleh tim museum. Nah, usah berani, usah. Berikutnya adalah pengumuman pemenang door prize untuk 3 peserta penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar 50.000 masing-masingnya. Pemenang pertama ialah Heri Sukoco, yang kedua ialah dari Sambara atau Yusuf Martu, dan yang ketiga ialah Siti Aisyah. Selamat selamat kepada ketiga pemenang. Nanti Terima kasih Bu. nanti akan dikirimkan via WhatsApp. Dan selanjutnya untuk kepada partisipan yang hadir, terima kasih telah ikut berpartisipasi pada seminar dari museum pada siang hari ini dari komunitas Duta Museum DKI Jakarta, dari Seraya Podcast, dari komunitas Tapak Jejak Kerajaan, dan dari teman-teman komunitas lainnya, dan dari peserta terjauh dari Malaysia, guru sekolah Indonesia luar negeri dari Johor Bahru Malaysia, dari teman-teman museum yang terjauh dari Museum Siwa 5 Provinsi Maluku, Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan teman-teman museum lainnya, dari teman-teman dari instansi pemerintahan, kementerian, lembaga, dinas kebudayaan, dari 8 peserta terbanyak pada seminar hari ini, dari BPNBB Sumatera Barat, dari Pemkot Batam, dan dari teman-teman lainnya. Terima kasih telah bergabung pada siang hari ini, dan untuk teman peserta lainnya, semoga pada hari ini kita bisa
memiliki ilmu yang lebih bermanfaat untuk memajukan museum kita semuanya. Terima kasih untuk kepada seluruh peserta, kepada narasumber, dan kepada moderator. Maaf apabila kami ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Salam museum di hatiku. Sama-sama Bu. Mohon maaf kalau Bapak lagi. Terima kasih hadiahnya Ibu Bapak. Langsung dikat nggak? Silakan Mbak. Nggak apa-apa. Matiin. Silakan barangkali. Ada pertanyaan? Tadi listnya boleh minta nggak pertanyaan? Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya simpan. Pertanyaan sudah disimpan ya. Jadi nanti akan dijawab melalui saya mulai pesan yang nanti akan saya kirim ke masing-masing peserta, dan juga materi-materi nanti akan dikirim melalui WhatsApp dan email. Jadi tenang saja untuk para peserta, semua akan diberi materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang peserta tanyakan. Baik, jadi pertanyaan boleh minta list pertanyaannya nanti ya? Ya, saya sudah. Listnya sudah ditulis, Bapak Moderator. Oke. Jadi list sudah ditulis, seluruh pertanyaan nanti akan disisi ke WA-nya Pak Asep dan Ibu Hetiva. Terkait dengan materi PowerPoint Ibu Hetiva dengan Pak Asep, nanti juga akan dikirim ke WA-nya masing-masing peserta. Jadi jangan khawatir, asal Bapak Ibu semua partisipan itu mengirimkan nomor WA dan nomor kontak, pasti akan dikirimkan PowerPoint-nya ya. Jadi sudah terdata di tempat kita. Yang penting